Ya. Oke, ketemu ya. Ketiga. Tangan panjang, tangan pendek, rentangkan, lipatkan. Tangannya di pipi, tangannya di hidung. Yes, yes, yes. Semua sudah konsentrasi. Artinya sudah siap belajar. Sekarang silakan duduk kembali. Siapkan diri kalian untuk memulai pembelajaran hari ini. Kalian harus ingat bahwa kita harus berkonsentrasi dalam belajar. Untuk apa? Agar kita paham apa yang kita pelajari, sehingga kita bisa paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsi konsentrasi itu agar pemahaman kita lebih baik. Aulia, Ibu Diana, Ibu Rahman, Hadir Bu. Ahmad, Amin, Hadir Bu. Asma, Mawati, Jessica, Muhammad Alam, Hadir Bu. Yusfiranda, Nur Azizael, Nur Fauzan, Hadir Bu. Reski Rahmadani, hadir Bu. Silvana Soleha, hadir Bu. Sudirman, oke, hadir semua ya. Kita akan membaca ayat-ayat pilihan, dan hari ini kita akan membaca Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 10. Ibu minta Muhammad Alam untuk membacakan Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 10. Silakan. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan. Oke, yang perempuan siapa yang bisa sekarang? Coba Jessica. Silakan Jessica. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang haji dan umrah. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan merefleksikan kembali pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita tanya dulu, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ayo, angkat tangan. Ayo. Nah, coba Fauzan, silakan. Zakat Bu. Zakat. Coba Silvana saudara, minggu lalu kita membahas materi tentang cara menghitung zakat fitrah dan zakat mal. Oke. Jadi kalian tetap harus mengingat materi-materi yang pernah kita pelajari. Untuk zakat fitrah, berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan per jiwa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, coba zakat Jessica. Beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Oke, jadi setiap jiwa itu harus mengeluarkan makanan pokok senilai 2,5 kg atau 3,1 liter atau 1 sak. Jadi 1 sak itu setara dengan 2,5 kg setara dengan 3,1 liter. Nah, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk harta temuan atau rikas? Oke, silakan Silvana Soleha. 20% jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum. Oke, jadi kalau kita menemukan harta atau harta temuan itu harus dikeluarkan sebesar 20%. Jadi persentase atau kadar zakat untuk harta temuan atau rikas itu adalah
Oke, sekarang kita masuk ke materi haji dan umrah. Jadi sebelum kita membahas materi tentang haji dan umrah, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat haji dan umrah itu masuk masuk rukun Islam atau rukun iman? Islam. Rukun Islam. Kalau begitu haji dan umrah, haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Kelima. Ayo sebut. Saya, Bu. Kalau Sudirman alam dulu, alam. Rukun Islam yang ke? 5. Rukun Islam yang pertama apa? Oke, silakan. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua apa? Kakak. Mendirikan salat. Kalau rukun Islam yang ketiga? Kepada sekarang Madani. Menunaikan zakat. Kalau rukun Islam yang keempat? Ayo, silakan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima itu adalah naik haji bagi orang yang mampu. Rukun Islam yang kelima inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Dan apapun yang kita pelajari hari ini, materi apapun yang kita pelajari hari ini, itu untuk mencapai tujuan. Jadi semua kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa itu? Supaya kalian dapat menemukan. Jadi kalian harus dapat menemukan dalil yang menjelaskan tentang haji dan umrah. Itu tujuan pertama. Jadi kalian harus menemukan dalil yang menjelaskan tentang haji dengan benar. Kemudian yang kedua apa? Kalian harus mampu memaknai atau mencari kandungan ayat yang terdapat dalam dalil tersebut. Jadi setelah menemukan, mengartikan, kalian juga harus mampu menemukan kandungan ayatnya. Oke, paham? Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan ketentuan haji dan umrah. Dari baik hukumnya, pengertiannya, tata caranya, dan kapan waktu pelaksanaannya. Jadi ini 3 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Oke, aku akan memutarkan sebuah video. Silakan kalian amati dan perhatikan dengan baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok pelajar. 3 kelompok. Jadi menghitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sebentar semua yang menyebutkan angka yang sama itu berada di kelompok yang sama. Kita mulai. Menghitung. 3, 1, 2, 1, 3, 3. Belakang. 2, 3. 1, 2, 1, 2. Nah, sekarang semua yang menyebutkan angka 1 berada di kelompok yang sama, semua yang menyebutkan 2 berada di kelompok yang sama, dan semua yang menyebutkan 3 berada di kelompok yang sama. Sekarang membentuk kelompok, silakan.
Oke, sekarang perhatikan. Mungkin kalian bertanya tugas kelompoknya apa? Tugas kelompok kalian yang pertama, kalian harus menemukan dalil dan makna. Dalil dan makna, dalil terjemahan dan makna ayat yang menjelaskan tentang haji dan umrah. Kemudian tugas yang kedua, di sini ibu punya paket gambar. Jadi di sini ibu punya paket gambar. Di sini ada gambar dan keterangan gambar. Jadi kalian harus memasangkan antara gambar dan keterangan gambarnya. Jadi kalau misal kalian menemukan gambar tawaf misalnya, keterangan tawaf itu seperti apa? Jadi kalian cocokkan. Paham? Oke. Sekarang lagi ya. Kemudian kalian tentukan di kalian tempelkan. Jadi gambarnya sama keterangan. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Jadi kan tugas pertamanya cari dalil dan maknanya. Kemudian yang kedua, kalian menempelkan gambar-gambar yang ibu berikan. Oke, saya. Harus sesuai keterangan.
Oke. Sudah? Nah, sekarang tolong kembalikan ke semua kembali ke posisi semula. Nah, sekarang untuk kelompok satu orang mewakili membacakan dalil tentang haji, kemudian satu orang mewakili untuk mengartikan, membaca artinya, kemudian satu orang membacakan kandungan ayatnya. Jadi boleh bawa bukunya naik, boleh pakainya cari dalilnya, kemudian artinya, kemudian kandungannya. Oke? Jadi semua masing-masing kelompok presentasi di atas, terus satu orang baca dalil, satu orang baca terjemahan, satu orang baca kandungan. Setelah itu kalian presentasikan picture-picture yang kalian telah jodohkan, kalian telah pasangkan. Paham? Oke, sekarang kita mulai dari kelompok satu. Kita ada untuk kelompok satu. Kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tiga. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang haji. Yang pertama, baca dalil tentang ibadah haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Sadaqallahul azim. Yang kedua, membaca arti dari dalil. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amalan dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa melakukan kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh orang. Yang ketiga, baca isi kandungan ayat tersebut. Jelaskan bahwa manusia yang mampu menunaikan haji wajib pergi haji. 2. Orang yang mengingkar kewajiban haji akan mendapat dosa dari Allah. saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan haji. Yang pertama, ikrar dinikah. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Selain memakai pakaian ihram, jamaah haji berniat untuk ihram haji. Yang kedua, wukuf. Haji di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari terbenamnya matahari di waktu subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, awal. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Mula dari Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Cara bertawaf berlawanan arah dengan jarak jauh.
Yang keempat, sai. Berjalan dari lari kecil dari Bukit Sampang ke Bukit Marwah, yang dimulai dari Bukit Marwah dan berakhir ke Bukit Marwah. Itulah dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, yang mau bertanya, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2 dan 3 yang mau mengajukan pertanyaan, silakan menunjukkan tangan. Silakan, Bu. Oke, silakan, saudara. Saya Kasnama Irfa ingin mengajukan pertanyaan tentang apa saja rukun haji. Oke, yang rukun haji yang termasuk rukun haji di antara tadi yang kita bacakan, yang mana yang masuk rukun haji? Nomor 1, Silakan. ihram disertai dengan niat. Oke, katanya yang pertama rukun haji itu adalah ihram disertai dengan niat. Kemudian apa lagi? 2, wukuf. Yang kedua itu wukuf. Kemudian yang ketiga Tawaf. tawaf. Kemudian yang keempat Sa'i. sa'i. Oke, yang kelima Tahallul. tahallul. Yang keenam tertib. Jadi kalau rukun haji di antara yang dijelaskan tadi, yang rukun haji itu ada 6. Yang pertama ada apa? Ada ihram. Kemudian yang kedua apa? Wukuf. Kemudian yang ketiga apa? Tawaf. Yang keempat apa? Sa'i. Yang kelima apa? Tahallul. Tahallul. Yang keenam Tertib. Jadi tertib itu masuk dalam rukun haji. Apa maksudnya rukun tertib? Maksudnya rukun itu tahapannya itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi harus urut mulai dari ihram, kemudian apa lagi? Wukuf, kemudian apa lagi? Tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Jadi harus dilaksanakan dengan runut. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 1 boleh duduk. Dilanjutkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 siap mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mulai dari dalil tentang haji dan umroh. Apa dalilnya? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Itulah hasil dari presentasi diskusi kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 atau kelompok 3 yang akan menanyakan pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ibu. Oke, coba baca. Manakah menanggung wajib haji? Di antara tadi pertanyaannya Bapak, di antara tadi tata cara pelaksanaan haji yang kalian bahas, mana yang termasuk wajib haji? Oke, silakan jawab. Ihram dari mikot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi tentang tata cara pelaksanaan haji dan dalil tentang haji. Fihi ayatun bayyinatun maqamun Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi
فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Dan artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kita sudah dipaparkan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum kita mengakhiri, kita akan menarik kesimpulan materi bersama-sama. Nah, sekarang kita tanya dulu, siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama? Saya. Oke, coba simpan saya. Syarat wajib haji adalah Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Oke, syarat wajib haji yaitu apa? Islam, balik, Berakal, oke, merdeka, dan mampu. Oke, kesimpulan kedua, siapa yang bisa membacakan? Oke, coba lihat. Syarat wajib umrah adalah Islam, balik, berakal, dan merdeka. Oke, kalau syarat wajib umrohnya cukup apa? Islam, balik, berakal, dan merdeka. Oke, masih ada kesimpulan yang lain? Oke, coba Jessica, silakan. Rukun haji adalah ihram, wukuf, sa'i, tahalul, dan tertib. Oke, itu rukun haji. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ingatkan untuk materi depan kita akan praktik manasik haji. Dari minggu depan kita akan praktik manasik haji. Dan untuk bisa mempraktikkan manasik haji, kalian harus hafal tadi urutan tata cara pelaksanaan haji. Jadi pelajaran-pelajaran memang benar. Insya Allah minggu depan kita langsung praktik manasik haji. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.